Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzi Rizky dengan NPM 1717051029. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu CRM dan apa itu HRM. Pertama, ini yang materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada itu perkenalan CRM, yang kedua ada tracking dan analisis data, yang ketiga ada personalization, yang keempat ada contact center, yang kelima ada B2B HRM, dan yang terakhir ada HRM solution. Oke, sebelumnya kita akan memperkenalkan apa itu CRM terlebih dahulu. CRM adalah sebuah cara agar pembeli dapat kembali lagi kepada kita sebagai penjual. CRM berfokus memberikan pelayanan dan memberikan kualitas layanan yang baik untuk pelanggan secara efektif, baik itu dalam hal komunikasi maupun dalam hal memberikan produk, jasa, maupun informasi. Atau juga bisa memberikan solusi dari setiap permasalahan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelanggan itu sendiri. Fokus dari CRM sendiri ini adalah memberikan pelayanan yang efektif jadi ya. CRM sendiri meliputi call handling, sales tracking, dan transaction support. Pada call handling, di sini penjual memberikan layanan melalui telepon atau media komunikasi lain. Penjual dapat melakukan mode pelayanan secara outbound dan inbound agar dapat memberikan informasi dan layanan yang baik kepada pelanggan. Lalu ada sales tracking. Di sini, para penjual harus merekam semua kegiatan yang terkait dengan yang dilakukan oleh sales penjualan itu sendiri. Lalu yang terakhir, HRM juga meliputi teknologi dan personil yang berguna untuk membantu proses transaksi bisnis itu sendiri sebagai transaction support. Lalu, HRM adalah sebuah strategi bisnis yang memanfaatkan metode CRM dan yang diterapkan kepada teknologi yang ada sehingga terciptalah e-bisnis ya. Dengan HRM, kita dapat menghubungkan antara penjual dan pelanggan yang memiliki jarak cukup jauh, lebih mudah untuk mempertahankan pelanggan lama dan mendapatkan pelanggan yang baru. Lalu yang ada, kita juga bisa menciptakan sebuah ekosistem di mana pelanggan akan kembali membeli produk kita atau jasa milik kita sendiri. Lalu yang terakhir adalah kita dapat mengevaluasi potensial profit yang akan didapatkan dari pelanggan itu sendiri. Lalu ada tracking dan analisis data. Tracking ini sendiri ini digunakan pada CRM. Dengan HRM kita dapat melakukan analisis dan pelacakan data. Jadi tracking itu lebih ke pelacakan ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Dengan kita menerapkan tracking device ini kita dapat memperoleh pengalaman pengguna masing-masing pengunjung. Jadi setiap pengunjung itu akan ada informasi yang didapat, lalu mencari tren yang diminati oleh para pelanggan, mengukur efektivitas dari suatu situs dari waktu ke waktu. Itu adalah manfaat dari HRM itu, tracking dan device itu sendiri. Lalu salah satu contoh tracking dan analisis data itu contohnya adalah pengklikan iklan pada sebuah banner di internet ya. Sebagai contoh, jika kita masang iklan pada suatu web, maka calon pembeli dapat melihat produk atau layanan yang disediakan pada situs web atau web penjualan kita. Di sini juga kita dapat mengetahui jenis iklan atau web macam apa yang dapat menghasilkan transaksi penjualan. Jadi kita misal memasang iklan pada sebuah web atau web lain gitu ya. Di situ kan ada iklan yang dapat diklik. Di situ kan calon pembeli itu dapat melihat barang yang kita jual. Lalu ada ID card. ID card ini bisa digunakan untuk tracking itu sendiri. ID card itu biasanya KTP ya di Indonesia ini biasanya menyimpan banyak data yang bisa digunakan untuk melakukan analisis datanya. Lalu data lain yang bisa digunakan untuk melakukan analisis data yang direkam dari tracking itu bisa didapat dari Webbox ya. Di sini kita bisa biasanya pelanggan jadi di sini biasanya pelanggan atau pengunjung situs akan dihadapkan iklan pada saat lalu pada saat kita mengklik layanan pada situs tersebut, situs itu akan mengarahkan kepada layanan iklan yang disediakan gitu. Jadi biasanya ini biasanya di tempat-tempat web seperti komik ataupun layanan yang misal tempat download ya, di sini biasanya ada iklan-iklan tertentu dan itu biasanya mengarahkan kepada web penjualan gitu. Itu salah satu contohnya Webbox ini.
Lalu ada cara lain yang bisa digunakan untuk tracking dan analisis data itu ada log file analysis, data mining, customer registration, dan cookies atau riwayat. Lalu kita akan membahas tentang log file analysis terlebih dahulu. Biasanya pada saat kita mengunjungi sebuah situs, kita akan mengirimkan sebuah request kepada situs tersebut, yaitu request untuk menampilkan informasi yang kita inginkan ya. Permintaan akan dikirim pada log file situs tersebut, lalu log file itu akan menampilkan data yang kita inginkan. Log file sendiri itu terdiri dari IP, waktu, dan lain-lain. Lalu dengan menggunakan log file, kita dapat melakukan analisis data pengunjung dan datanya akan menunjukkan trafik pengunjung sebuah halaman. Lalu dapat dimanfaatkan untuk memasang iklan berdasarkan log file setiap pengunjungnya. Jadi setiap pengunjung akan ditampilkan iklan yang berbeda berdasarkan log file atau informasi yang di-request-nya. Lalu selanjutnya ada Web Transmitter ya. Di sini Web Transmitter merupakan salah satu alat untuk melakukan tracking visitor. Di sini kita akan mendapatkan data dari log file setiap user, lalu data yang didapatkan akan dianalisis secara otomatis oleh sistem. Dengan WebTrans ini, kita bisa mendapatkan informasi yang dikumpulkan, lalu informasi tersebut bisa digunakan untuk mengevaluasi layanan yang diberikan pada customer, baik itu secara tampilan atau secara pengalaman pengguna pada suatu website. Lalu dengan WebTrans juga kita bisa mendapatkan interpretasi grafik dari data log file. Lalu yang terakhir, kita dapat melakukan analisis dari situs web secara demografik dan geografik. Jenis web seperti apa yang sering merujuk atau mengarah ke web yang Anda miliki. Jadi kita bisa, misal kita masang iklan, di situ kita bisa melihat web seperti apa yang akan mengarahkan iklannya itu kepada web kita atau web perusahaan itu sendiri. Ini adalah contoh dari Web Transmitter. Dan ini adalah contoh grafiknya. Lalu selanjutnya ada data mining. Data mining merupakan analisis menggunakan sebuah algoritma dan metode statistik tertentu untuk menemukan sebuah pola yang dihasilkan dari data pengunjung pelanggan pada sebuah website. Data mining itu sendiri biasanya akan membutuhkan biaya yang mahal dan akan memakan proses waktu yang lama untuk mendapatkan data dengan ukuran yang besar. Lalu data mining biasanya juga melakukan analisis pada perusahaan mereka sendiri atau sebuah marketplace untuk mendapatkan data yang sedang trending. Lalu, pengenalan pola yang didapatkan dari data mining dapat meningkatkan pasar penjualan yang dapat diterapkan pada CRM. Jadi datanya itu akan kita gunakan sebagai pengenalan pola, atau biasanya kan data itu memiliki pola tertentu setiap user dan itu akan diterapkan kepada CRM. Lalu dengan data mining itu juga kita dapat menemukan kebutuhan baru dari suatu pelanggan dengan cara mempelajari pola tersebut. Yang kan setiap pelanggan itu pola belanjanya itu kan beda-beda. Jadi setiap pola itu bisa kita analisis dan menghasilkan produk dalam melakukan pencarian data. Berikut ini adalah salah satu contoh software dari mining data. Ada HNC Software Data Distillation, Applet, Matrix, Data Instinct, dan Smart Drill. Lalu selanjutnya ada Customer Registration ya. Customer Registration ini merupakan salah satu cara dalam melakukan tracking dan analisis data. Dengan registrasi, kita akan mendapatkan data profil dari seorang pelanggan dan data tersebut akan disimpan pada database. Lalu pada saat melakukan registrasi juga kita dapat memberikan layanan trial pada pelanggan agar pelanggan dapat mengetahui dan merasakan layanan premium dari suatu layanan. Jadi misal kita YouTube nih, misal YouTube kan sekarang ini ada YouTube Premium. Nah, di situ ada trial yang dapat kita gunakan. Ini merupakan salah satu tracking dan analisis data ya, agar memberikan kesan atau agar pelanggan itu dapat merasakan layanan premium milik YouTube itu sendiri. Lalu setelah itu kita dapat mengirim email kepada pelanggan agar pelanggan merasa diperhatikan, dan data tersebut dapat dianalisis untuk meningkatkan loyalitas pelanggan agar kembali lagi. Lalu selanjutnya ada cookies. Cookies di sini
merupakan sebuah layanan tracking dan analisis data yang dapat digunakan oleh setiap orang. Komputer yang kita gunakan biasanya kan menyimpan data baik itu login ataupun settingan dari sebuah website. Lalu komputer tersebut akan mengulang kembali record yang sudah direkam dan dapat menampilkan lagi sebuah situs dengan memanfaatkan data yang ada. Jadi kalau kita misalkan login pada suatu website atau melakukan settingan pada suatu website, itu akan disimpan di cookie. Lalu cookie ini bisa kita gunakan untuk menampilkan ulang settingan atau loginan tersebut. Dan biasanya kan ada fitur auto login dalam sebuah website, itu merupakan sebuah cookie juga. Lalu adapun keuntungan dari cookie itu sendiri. Yang pertama ada password decode. Dengan fitur ini kita tidak perlu login lagi pada sebuah situs ya. Jadi misal kita sudah login Tokopedia, selanjutnya kita restart komputernya atau matikan, itu akan tetap login jika data cookie yang pada sebuah web browser itu tidak dihapus. Lalu kita juga dapat melacak data yang sudah terrecord sebelumnya dan dapat ditampilkan lagi, misalnya pada keranjang belanjaan ya. Pada sebuah website itu kan itu ada keranjang belanjaan, terus itu biasanya bisa disimpan pada cookie. Contohnya itu kita beli hosting di Niaga Hoster. Di situ kita bisa menyimpan data pembelian hosting dengan cookie itu sendiri tanpa harus login. Lalu ada register preference. Di sini kita sering menjumpainya jika kita ingin registrasi pada sebuah web. Kita dapat menggunakan data kita yang sudah tersimpan untuk pengisi field registrasi yang diminta. Jadi misalkan kita ingin registrasi gitu, itu ada request data atau rekaman data, misal nama, email, dan lain-lain, itu akan muncul daftar emailnya dan kita bisa gunakan itu. Dan selain itu keuntungan pada pelanggan, itu juga datanya itu bisa digunakan perusahaan untuk memudahkan menargetkan pasar penjualan itu sendiri. Kerugian sendiri dari cookie ini, itu privasi pengguna itu tidak terjamin ya. Jadi kan kita misal menggunakan komputer di warnet gitu, kita untuk login itu biasanya kan cookie-nya tersimpan di situ. Komputer itu tidak bisa membedakan itu kita atau bukan, dan kalau kita menggunakan di komputer umum itu akan record dan bisa disalahgunakan. Lalu ada personalization. Personalization sendiri adalah sebuah metode di mana kita memanfaatkan informasi yang kita dapat dari setiap pelanggan atau user, lalu dianalisis untuk menciptakan kesesuaian layanan atau produk perusahaan yang sesuai dengan diinginkan setiap user. Berikut ini adalah perusahaan yang menyediakan layanan analisis data untuk menciptakan personalization, yaitu ada Lice, Blaze Software, NetGenesis, dan Personify. Dengan personalization, kita dapat membangun hubungan kepada pelanggan dan pelanggan akan merasa diistimewakan. Dan pelanggan tersebut itu akan menjadi loyal dan kembali lagi kepada kita gitu. Dalam personalization ada beberapa metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada collaborative filtering. Metode ini merupakan data dari pengumpulan data dari user sebelumnya. Lalu data tersebut dianalisis dan digunakan untuk menampilkan tawaran produk yang sesuai dengan user yang sekarang. Jadi misal kita pernah mengklik suatu produk ya, record itu akan disimpan dan data tersebut akan dianalisis dan data hasil analisis itu akan ditampilkan untuk user berikutnya seperti itu. Yang kedua ada rules-based personalization. Metode ini memanfaatkan data profil user dan dari data tersebut kita akan menganalisis dengan algoritma tertentu, lalu akan menawarkan produk sesuai dengan keinginan user. Jadi misal perempuan akan ditawarkan barang-barang perempuan gitu ya. Ini misalnya contoh dari rule-based personalization. Oke, selanjutnya ada intelligent agent. Di dalam personalization terdapat yang namanya intelligent agent. Intelligent agent merupakan sebuah program yang biasanya digunakan pada suatu website untuk menampilkan informasi yang sesuai dengan apa yang user cari. Intelligent agent selain digunakan untuk personalization, itu biasanya juga dapat digunakan untuk menampilkan informasi yang terkait dengan konten yang sedang dicari. Misal kita nyari pasta gigi dan mengklik sebuah produk, dan di bawahnya itu biasanya ada rekomendasi produknya itu yang berkaitan dengan pasta gigi juga gitu.
Selain itu juga, intelligent agent dapat mengamati sebuah kebiasaan user dalam mencari atau melihat sebuah produk. Lalu, intelligent agent dapat merekomendasikan produk baru dari data yang didapatkan sebelumnya. Lalu, dengan intelligent agent, kita juga dapat memberikan layanan yang mirip seperti person to person ya. Lalu, ada privasi dalam personalization atau personalization versus privasi ya. Jadi beberapa orang itu biasanya tidak menyadari bahwa data privasi yang mereka isi dalam sebuah website itu dikumpulkan pada sebuah database. Data tersebut digunakan untuk menciptakan personalization pada user tersebut. Jadi kan biasanya kalau kita mengklik sebuah iklan pada sebuah website, lalu kita membuka e-commerce tertentu, itu biasanya data yang dihasilkan itu mirip-mirip dengan iklan yang kita klik gitu ya. Lalu para pemilik perusahaan diharuskan untuk memanfaatkan data privasi yang digunakan secara diskret karena bersifat privasi itu sendiri. Jadi data yang dikumpulkan itu harus digunakan secara diskret ya, karena bersifat privasi itu. Lalu di sini ada personal consortium. Ini adalah perusahaan yang mengumpulkan data personalization berdasarkan pengalaman pengguna pada sebuah website itu sendiri. Lalu selanjutnya ada contact center ya. Contact center atau di Indonesia biasa disebut call center, itu merupakan sebuah layanan yang menggunakan via telepon. Call center, contact center, atau multimedia contact center. Ini banyak macam penyebutannya, tetapi tujuannya itu sama, yaitu memberikan individualisasi pada setiap pengguna, agar kebutuhan dan pelayanan setiap user atau pelanggan itu terjawab. Call center sendiri di zaman sekarang tidak hanya lewat via telepon. Call center dapat dilakukan melalui internet, contohnya penggunaan email dan chatting secara real time. Dengan call center, kita dapat terintegrasi dengan semua layanan yang harus diberikan kepada customer service itu sendiri. Dalam pelayanan contact center, ada beberapa yang harus diperhatikan oleh customer service. Customer service itu harus menguasai teknis dari perusahaannya sendiri agar dapat mengatasi segala macam pertanyaan. Jadi, secara tidak langsung, customer service ini harus mengerti tentang seluk-beluk perusahaan itu sendiri. Lalu customer service juga harus bisa memberikan layanan P2P kepada pelanggan. Jadi agar terciptanya loyalitas atau merasa diistimewakan ya, atau personalization tadi, itu layanannya itu harus P2P. Lalu di zaman sekarang bentuk dari contact center sendiri ada banyak macam perusahaan yang tidak mampu menerapkan contact center sendiri itu dapat menggunakan layanan yang disediakan oleh perusahaan lain seperti Stem International, Set Corporation, dan lain-lain. Dengan menggunakan layanan perusahaan lain, kita dapat menghemat biaya pengeluaran ya, atau biaya pemasangan misal kayak telepon, tempat, dan lain-lain. Lalu di sini ada FAQ ya. Dalam contact center ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh user atau pelanggan kepada perusahaan tersebut. Biasanya perusahaan akan menggunakan frequently asked question untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, misal ada pertanyaan yang berulang, itu biasanya akan ditaruh di FAQ itu sendiri. Penggunaan FAQ itu memudahkan user mencari informasi yang diinginkan tanpa harus berinteraksi langsung dengan customer service. Hal ini cenderung lebih cepat karena tidak perlu terhubung dengan customer service sendiri. Dalam penggunaannya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Hal yang harus diperhatikan ada self-service FAQ software dan web FAQ software. Hal ini berguna untuk mencari pertanyaan yang personal atau umum. Lalu ada penyediaan nomor telepon dan email di dekat FAQ. Jadi misal kalau pertanyaannya itu tidak terjawab, itu pelanggan itu bisa langsung menanyakannya itu ke customer service. Lalu ada penyediaan search engine pada FAQ. Hal ini berfungsi untuk mencari informasi yang diinginkan. Jadi search engine yang ditaruh di FAQ itu bisa digunakan misal
pembeli atau pelanggan itu ingin mencari tentang informasi perusahaan atau informasi barang, informasi cara pembelian, itu harus disediakan search engine agar lebih mudah. Lalu bentuk kedua dari kontak center sendiri adalah email. Dengan penggunaan email sebagai kontak center akan memangkas biaya pengeluaran. Dengan email juga pelanggan dapat mengajukan pertanyaan secara personal. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan email sebagai kontak center. Yang pertama, email dapat digunakan jika perusahaan memiliki sumber daya yang cukup. Karena menggunakan email berarti kita harus secara tangkap untuk menjawab setiap pertanyaan pelanggan itu sendiri. Dan juga di sini banyak pelanggan yang tidak bersedia menunggu lama untuk balasan email. Jadi customer service itu harus secara cepat dan tanggap untuk membalas email. Idealnya untuk sebuah balasan email itu maksimal dijawab 2 kali 24 jam. Lalu yang ketiga dari contact center itu sendiri ada online text chatting. Online text chatting merupakan salah satu kontak center di mana pelanggan dapat melakukan komunikasi dalam bentuk pesan secara real time ya. Bisa dibilang ini chat langsung gitu ya. Dengan online text chatting, customer service dapat menangani beberapa pertanyaan dalam waktu bersamaan, dan pelanggan juga dapat secara langsung menanyakan informasi yang diinginkan. Adapun beberapa hal juga yang harus diperhatikan dalam penggunaan online text chatting ini sendiri. Yang pertama, customer service itu harus secara instan menjawab pertanyaan yang diajukan. Jika customer service sedang sibuk menangani chat dengan pelanggan lain, maka akan menyebabkan delay dengan pelanggan yang baru saja chat. Hal ini menyebabkan kehilangan dinamika komunikasi pelanggan itu sendiri. Komunikasi dengan pelanggan gitu ya. Ya, selain itu juga, pesan yang dikirim dapat disalahartikan ya. Biasanya kan pemahaman antara customer service dengan pelanggan itu berbeda. Hal ini yang paling sering terjadi pada saat kita menggunakan online text chatting. Ketidaksinkhronitas antara customer service dengan pelanggan pada saat chat menyebabkan pemahaman yang berbeda dan biasanya menyebabkan masalah. Ini adalah contoh dari online text chatting itu sendiri. Lalu ada speech synthesis and recognition, lalu ada natural language processing ya. Jadi maksudnya di sini, ini bentuk lain dari contact centers adalah speech synthesis dan speech recognition. Di sini speech synthesis berfungsi sebagai perekam suara, lalu speech recognition. Lalu dengan speech recognition kita harus menerjemahkan suara tersebut dalam bentuk teks. Lalu dari pertanyaan tersebut, dengan kita menggunakan natural language processing, untuk kita dapat menemukan sebuah jawaban yang tepat dari pertanyaan yang diajukan. Ini adalah contoh dari speech synthesis dan speech recognition. Lalu di sini ada continuous speech recognition ya. Ketika kita menggunakan speech synthesis dan speech recognition sebagai media contact center, masalah seperti ketidaksesuaian makna kata yang diucapkan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan speech recognition sebagai media contact center, hal yang pertama harus dilakukan adalah mengkonversi audio menjadi teks dengan CSR atau continuous speech recognition agar makna itu tidak salah gitu ya. Dengan CSR, komputer akan mendapatkan kata yang sesuai tanpa kehilangan makna dari kata tersebut. Hal ini sangat berpengaruh di CRM masa depan. Karena kita dapat memberikan layanan seperti customer service secara otomatis dengan akurasi jawaban yang tinggi. Hal ini akan memotong biaya pengeluaran perusahaan itu sendiri. Lalu ada Microsoft Agent fitur ya. Ini merupakan salah satu contact center yang dimiliki oleh Microsoft. Ini dikenalkan pada Windows Vista dulu ya. Microsoft Agent merupakan teknologi yang dikembangkan Microsoft yang menggunakan karakter animasi, mesin text to speech, dan perangkat lunak pengenalan suara.
Di sini untuk meningkatkan interaksi dengan pengguna komputer, terdapat 4 karakter ya. Yang pertama, Pedi si burung beo, Jenny, Marlin, dan Robby si robot. Lalu yang kelima ada voice communication. Voice communication sendiri merupakan kontak center yang menggunakan internet sebagai media untuk melakukan telepon kepada pelanggan. Voice communication biasanya digunakan untuk melakukan PC to phone ya. Jadi misal dari customer service-nya sendiri itu menggunakan PC sebagai media untuk teleponnya, dan pelanggan itu menggunakan telepon untuk media berbicaranya. Ini dikarenakan PC to phone itu lebih bagus dalam melakukan voice communication. Sebenarnya voice communication itu dapat digunakan PC to PC juga, tetapi kualitas yang dihasilkan itu masih lebih rendah dari PC to phone. Lalu dalam PC to phone itu sendiri, penggunaan voice communication memungkinkan pelanggan melakukan telepon dengan customer service melalui internet. Lalu dengan voice communication itu juga kita dapat merekam suara kita dengan CSR tanpa harus dikonekkan dengan internet gitu ya. Jadi kita bisa merekam dan mengirimkannya kepada customer service itu sendiri. Ini adalah contoh dari voice communication. Lalu ada Salesforce Automation. Ini merupakan teknik menggunakan perangkat lunak untuk mengotomatisasikan tugas-tugas bisnis penjualan, termasuk pemrosesan pesanan, manajemen kontak, berbagi informasi, pemantauan, dan pengendalian inventaris. Dengan Salesforce Automation, kita dapat membantu perusahaan dalam proses penjualan dan juga proses maintenance. Lalu, ini juga dapat meringankan beban administratif dalam segi tenaga penjualan. Lalu informasi yang diakses oleh pelanggan juga ini dapat diakses secara real time ya. Pelanggan yang biasanya ingin melakukan kontak dengan customer service jika membeli produk yang mahal, ini dapat menggunakan Salesforce Automation sebagai media awal untuk melakukan atau mendapatkan informasi tentang barang yang ingin dibeli. Lalu business to business pada HRM ya. Dalam HRM itu penerapan B2B itu sangat efektif ya, karena dengan menggunakan metode B2B, perusahaan dapat menjual produk kepada reseller dan tidak menjual produk itu secara langsung ya. Dengan cara ini kita bisa membangun hubungan yang baik dengan mitra kerja kita. Dengan cara ini juga mitra yang bekerja sebagai penjual kedua, atau bisa dibilang ya penjual kedua dari produk milik perusahaan itu sendiri, dapat mencangkup distributor untuk meningkatkan produk atau jasa yang perusahaan jual. Dengan metode B2B juga, sistem dapat mengesampingkan proses dan memberikan kesesuaian dari produk yang dipasarkan. Lalu yang terakhir adalah solusi dari HRM sendiri. Adapun solusi yang ditawarkan jika kita ingin menggunakan tools-tools pada HRM ya, tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, yaitu dengan cara menggunakan layanan perusahaan yang menyediakan tools HRM itu sendiri, seperti eGain dan Siblis System. Sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.